Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi wal maratib. Nahmaduhu ala ma manaha minal mawahib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul masyariq wal magharib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul a'ajimi wal a'arib. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Dan saya muliakan, saya ta'alimi, saya hormati para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Risalah. Dalam hal ini yang saya muliakan Akin Al-Fadhil Dr. Haji Muhyiddin Bedong. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, bisa terus semangat memperjuangkan daripada perjuangan almarhum Haji Bedong, insyaallah, orang tua kita. Saya muliakan Akin Al-Fadhil Dr. Ali Rusdi, begitu juga guru kita Kiai Mudir, begitu juga guru kita Tuan Guru Mahmud, Tuan Guru Hadisman, tidak lupa yang di samping saya ini awet muda, jempolnya keluarin. Beliau Ustadz Hasan, guru kita bersama, dan para guru-guru yang datangnya dari Jawa. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita di Pondok Pesantren Ar-Risalah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kesehatan jasmani rohani, segala niat dan hajat-hajat dan cita-cita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati, yang saya cintai, para santri yang hadir, semua yang hadir di sini, para pelajar di Pondok Pesantren Ar-Risalah, mudah-mudahan menjadi ulama il-amilin, mudah-mudahan menjadi auliyail kamilin, mudah-mudahan menjadi ibadillahis salihin, mudah-mudahan menjadi ad-da'ina ilallah biqaulihi wa fi'li, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang al-mutakhalliqin bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi orang yang khairukum ma'anfa'ukum linnas. Alhamdulillah, tidak terasa beberapa tahun silam telah berlalu. Begitu cepat Ar-Risalah tumbuh, begitu cepat. Mulai beberapa tahun yang silam dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata saya hanya melihat beberapa orang aja di musola atau di halaman musola ini. Hanya beberapa, mungkin tidak sampai 36, kurang lebih tidak sampai 40 orang. Ketika itu almarhum Haji, orang tua kita Haji Bedong masih hidup. Dan sekarang Masya Allah, tidak terasa kembali lagi ke tempat ini. Begitu banyak wajah-wajah calon-calon orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan mata rantai keilmuan kita tetap bersambung dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Alhamdulillah, datang ke Ar-Risalah seperti datang ke rumah sendiri. Ibarat orang sini datang lagi ke sini. Tempat ini Masya Allah, mungkin dari doa-doa para guru, para masyayikh, para muallimin, dan orang-orang yang hadir di sini, dan tentunya doa-doa daripada pendiri daripada pondok ini. Alhamdulillah, hari demi hari makin menampakkan sinar cahayanya kepada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan santri sini tetap istiqomah, terutama di dalam memperjuangkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam ini dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu majelis yang lebih besar manfaatnya kepada hati kita melebihi majelis menceritakan orang-orang baik, orang-orang soleh. Al-Imam Muhammad bin Yunus rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sayyidi Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, Muhaddisul Haramain Asy-Syarifain, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, beliau menyebutkan salah satu makalah dari ulama salaf, Al-Imam Muhammad bin Yunus, ma ra'aitu lil qalbi ma ra'aitu lil qalbi anfa min dzikri salihin. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati seseorang melebihi menyebutkan, menceritakan orang soleh. Hati siapa saja, mau hati santri, mau hatinya ulama, mau hatinya pejabat, mau hatinya siapa saja. Tidak ada obat yang lebih mujarab untuk menjadikan hati teguh dan istiqamah seperti halnya menceritakan kepribadian, manaqib orang-orang soleh. Dan tentu di malam ini bukan sembarang orang soleh yang kita ceritakan, tetapi Sayyidus Salihin, pemimpin orang-orang soleh, Sayyidul Muttaqin, Sayyidul Faizin, Sayyidul Khashiyin, adalah Nabi Muhammad SAW, yang di dalam Burdah Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri rahimahullah ta'ala ketika memuji kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multabisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasab. Beliau Nabi Muhammad adalah mengungguli para nabi-nabi yang lain fi khalqin wa fi khuluqi, baik di dalam fisiknya maupun di dalam akhlaknya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan tidak ada yang menandingi Rasulullah SAW baik dalam segi keilmuannya maupun dalam segi kemuliaannya. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, dialah nabi yang sempurna maknanya, ai batiniahnya, wa suratuhu, dan sempurna gambaran zahirnya, fisiknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau juga memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad taqaddum fil fadaili kulliha faqdum fa anta liman siwaka imam wal fakhru fika tajamma'at awsafuhu falakal ula wal majdu wal i'zamu anta alladhi hustal jamala bi asrihi wa bi nuri wajhika yadmahillu zalamu anta alladhi harannuha fi wasfihi wa bi husnihi qatahatil ahlamu. Allahu Akbar.
ma balagta li rutbatin illa wa nadatkal maramu amamu falakat taraki wa talaki lam yazal walakal malaiku fil aula khuddamu. Engkau Muhammad taqaddum fil fadail, engkau layak terdepan di dalam segala keutamaan. Keutamaan apa saja, dalam bab apa saja. Babul ridha, Nabi yang terdepan. Babul ikhlas, Nabi yang terdepan. Babul wara, Nabi yang terdepan. Babul sabar, Nabi yang terdepan. Babul syukur, Nabi yang terdepan. Babul ilmi, Nabi yang terdepan. Babul tawadu, Nabi yang terdepan. Babul muhasabah, Nabi yang terdepan. Babul muraqabah, Nabi yang terdepan. Babul akhlak, Nabi yang terdepan. Babul adab, Nabi yang terdepan. Babul mahabbah, Nabi yang terdepan. Babul ma'rifah billah, Nabi yang terdepan. Dalam semua keutamaan, keistimewaan, beliaulah yang terdepan. Jika anak-anak santri ingin menjadi terdepan, maka dia harus berlomba-lomba mendekati yang terdepan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, man lam yura'il adab fi ibadatihi fahuwa mahjubun an Rabbihi ta'ala. Orang-orang yang ingin naik derajatnya, pangkatnya, kedekatannya di sisi Allah, mahbub indallah, mahbub indannas, mahbub indal malaikat, maka dia harus memperhatikan adabnya, tata keramanya. Orang yang tidak memperhatikan adab dan tata keramanya, terutama di dalam beribadah, di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis, maka dia akan terhijab, terhalang, tidak akan pernah sampai ke hadratillah jalla jalaluh. Jadi inti semua yang kita lakukan, majelis yang kita hadiri, ilmu yang kita pelajari, zikir yang kita baca, ibadah yang kita kerjakan, berkualitas atau tidak berkualitasnya itu tergantung daripada adab kita dalam melaksanakannya. Makanya di dalam Qissatul Isra wal Mi'raj banyak sekali kisah-kisah adab tata krama yang kita bisa gali di dalam kisah Isra Mi'raj. Satu contoh di antara adab ketika Isra Mi'raj, ketika Jibril membawa Nabi SAW, ini dalam kitab-kitab Isra Mi'raj para guru-guru kita sudah menghafal dan membacanya semua. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, di tengah-tengah perjalanan kita baca dalam kitab, Jibril mengatakan, ya Muhammad inzil hahuna, Muhammad turunlah kamu di sini. Fasalli hahuna, lalu salatlah kamu di sini. Fanazala Muhammad, maka turunlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau fasalla raka'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau lanjutkan perjalanan. Lalu Jibril bertanya, ya Muhammad, atadri aina shallaita? Tahukah engkau Muhammad di mana gerangannya kamu sholat tadi? Dijawab oleh Nabi Muhammad, qala la adri, saya tidak tahu. Ini adab pertama ini. Orang kalau ditanya lalu tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan sok. Nah, itu dia. Yang pertama nih. Siapa yang paling pintar melebihi Nabi? Gak ada. Lau jumi'a ukulu ahli dunia milladun adam ila yaumil qiyamah. Kalau seluruh akal kecerdasan manusia dikumpulkan jadi satu sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, lalu disandingkan fi jambi aqlihi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandingkan di samping akal Nabi, disandingkan mana yang lebih hebat powernya, maka perbandingannya illa kahabbati ramlin min rimalid dunia, melainkan seperti satu butir pasir dari seluruh butiran pasir yang ada di dunia ini.
Tidak ada bandingannya. Tapi Nabi mengajarkan kita tidak malu mengatakan tidak tahu. Nah, ini. Terutama kita masih baru belajar ya, pulang-pulang dipanggil ustadz, kok ditanya tidak tahu, jangan malu bilang tidak tahu. Kalau ustadz tanya, ustadz sudah nikah belum? Jangan malu bilang belum. Tapi kalau sudah mina ada orang tanya balik lagi, kenapa? Siapa tahu masih berminat. Karena orang berilmu itu peminatnya banyak. Betul. Orang berilmu itu peminatnya banyak. Biar sudah ada yang punya, masih banyak yang peminatnya itu orang berilmu itu. Kalau ada orang berilmu kok tidak laku-laku, kurang berkahnya di pondok. Atau mungkin belum ada maunya, belum biar cocok. Karena orang berilmu itu selera tinggi. Makanya kamu yang jadi santri itu jangan murahan. Murahan. Baru di chatting perempuan satu kali langsung dibalas, murah sekali jadi santri. Jangan langsung dibalas. Begitu juga santriwatinya. Baru di chatting satu kali langsung dibalas 10 kali. Kelihatan dulu santri murahan. Jangan takut tidak dapat. Pasti akan dapat, tapi pada waktunya. Mau dapat yang kita inginkan, dahulukan yang penting. Idza kasuratil hawaij fabda bi ahammiha. Kalau kebutuhan, kepentingan terlalu banyak, dahulukan yang paling penting. Pendamping itu penting, tetapi ilmu sekarang lebih penting. Ilmunya dapat, insya Allah yang lain ikut. Tapi kalau ilmunya tidak dapat, saya khawatir yang lain susah didapatkan. Nabi SAW tidak malu jawab, tahukah kamu di mana kamu sholat Muhammad? La adri, saya tidak tahu. Makanya dikatakan oleh ulama, qaulu la adri nisful ilmi. Perkataan tidak tahu ketika ditanya lalu bilang tidak tahu, itu sudah separuh ilmu dia dapat. Maknanya tamyizul ma'lum minal majhuli minal ilmi. Tamyizul ma'lum minal majhuli minal ilmi. Membedakan apa yang sudah diketahui dari yang belum diketahui itu bagian dari ilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, awwalu man jaharul Quran di Makkah, orang pertama yang mengeraskan bacaan Qurannya di Makkah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang ukuran fisiknya tidak tinggi dan pernah ditertawakan oleh sahabat gara-gara manjat pohon jatuh. Orangnya kecil-kecil, betisnya kecil, manjat naik, jatuh, kelihatan betis. Para sahabat melihat ketawa. Lalu ditegur oleh Nabi, lima tadhakun, kenapa kamu sekalian ketawa? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, min dikkati saqaihi. Kami menertawakan Abdullah bin Mas'ud, kelihatan betisnya terlalu kecil, jatuh. Lalu Nabi mengatakan, lahuma asghalu min jabal Uhud. Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Jadi orang itu tidak dilihat fisiknya, tapi kualitasnya. Makanya kita santri jangan memoles penampilan dulu, kualitasmu dulu asah. Kalau kualitasmu ada, orang tidak lihat penampilanmu. Kayak orang sekarang, biar kau tidak ganteng, kalau ada uangmu ganteng. Nggak mandi, jarang mandi,
bangun tidur, turun dari mobil Alphard, yang lihat pasti ganteng. Weh, ini lelaki idaman, padahal bangun tidur. Makanya santri jangan banyak gaya dulu. Buang dulu itu penampilan itu. Kualitas muasah. Jika kualitas sudah didapatkan, semua yang berpenampilan akan menghampirimu. Tapi kalau kualitas tidak ada, potensi tidak ada, kamu mau cari yang berpenampilan bagus, sulit didapat. Ya, mondok harus lama. Mondok terus kejar kemuliaan di dalam pondok pesantren, mendapatkan ilmu, kejar kemuliaan ilmu. Jika sudah tidak mampu, boleh untuk berpindah cari kemuliaan yang lain, tapi jangan cepat mengalah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wa kana rahimahullahu ta'ala bati al-fahmi. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini murid Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i sudah dijelaskan satu permasalahan karrara Imam Syafi'i bi mas'alatin wahidah arba'ina marrah. Imam Syafi'i mengulangi satu permasalahan 40 kali, ulang-ulang di depannya Rabi'. Walam yafham, dia tidak paham-paham. 40 kali diulang-ulang, kenapa paham? Wah. Itu Rabi' sudah serius dengar yang nerangkan Imam Syafi'i. Bayangkan kualitas orang yang menerangkan ini bagaimana. Sekelas Imam Syafi'i 40 kali, muridnya belum paham-paham. Dari yang lain sudah paham, dia belum paham. Fakhama minal majlisi hayaan, maka dia berdiri dari majelis karena malu. Karena bicara bodoh 40 kali ulang-ulang yang paham, dia terpaham. Tapi Imam Syafi'i itu sabar, telaten. Karena murid ini malu, berdiri dari tempat itu. Tapi berdiri dari tempat itu bukan dia pergi meninggalkan pesantren, tidak. Pada waktu sepi, Imam Syafi'i memanggil dia. Fada'ahu Imam Syafi'i fi khalwati. Maka Imam Syafi'i panggil lagi dia. Di waktu sepi sendiri lagi diajar. Sampai betul-betul dia faham akan ilmu itu. Sehingga dia menjadi salah satu murid pembesar Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kita baru diterangkan 3 kali, 4 kali tidak paham, putus asa. Kayaknya tidak jodoh kah di ilmu. Jodoh itu harus diperjuangkan. Baru 1 kali baca tidak paham, putus asa nih. Saya dulu sering kena pukul ini. Ya. Bukan hanya pukulan, pokoknya seluruh silatnya Jet Li keluar. Untungnya muridnya tambah tinggi seperti Ibn. Masya Allah. Jadi orang harus sabar ketika mengajar sesuatu yang diinginkan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza su'ila ahadukum amma la tadri falyaqul la adri fa innahu sulusul ilmi." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kalian ditanya oleh orang, su'ila ahadukum amma la tadri, apabila kau ditanya sesuatu yang tidak kamu ketahui, falyaqul, maka hendaknya kamu ucapkan la adri, saya tidak tahu. Karena sesungguhnya ucapan saya tidak tahu itu adalah sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi nggak ada orang harus malu ketika tanya tidak tahu. Malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana
illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat. Maka salah satu ciri-ciri santri yang sempurna adalah ketika ditanya mulai terjun ke masyarakat, dia ketika ditanya tidak tahu, dia akan terus mengatakan saya tidak tahu. Ini pelajaran pertama. Nabi SAW ketika turun sholat 2 rakaat, lalu Nabi ditanya, atadri aina shallaita, tahukah kamu Muhammad di mana kamu sholat? Faqala la adri. Kemudian Jibril mengatakan, shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Kamu sholat di Thaibah, di Madinah, dan Madinah adalah tempat hijrahmu nanti. Sebagaimana dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Itu yang masyhur, walaupun ada beberapa pendapat yang lain. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, satu tempat menuju tempat lain tidak ada yang dihinggapi oleh Nabi SAW melainkan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di sela-sela dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dalam sela perjalanan kisah Isra Mi'raj, Nabi disinggahkan dalam beberapa tempat mawaqi'u mubarakah, tempat-tempat yang ada keberkahannya, seperti tempat Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa, seperti Bukit Tursina haitsu kallamallahu Musa, seperti Nabi Muhammad SAW juga singgah di bawah pohon Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika keluar ke kota Madian, lalu bertemu dengan putri Nabi Syuaib, lalu dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Dia berdoa di bawah pohon yang sebagaimana dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sayyidi, guru saya salah satu yang wafat di Jeddah, Sayyid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, dalam kitab sanadnya yang beliau berikan kepada saya, kumpulan sanad-sanad kitab beliau dalam kitab-kitab klasik, baik dalam kitab tafsir, hadis, fikih, usul dan semuanya, itu beliau berikan kepada saya. Lalu di dalam keterangan bagian belakang ada satu keterangan, beliau mengatakan orang yang ingin mudah jodohnya, mudah pekerjaannya, mudah rizkinya, maka ulang-ulangilah doa Nabi Musa yang maktub di dalam surat Al-Qasas, yaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Beliau mengatakan istahsana ba'dul ulama, sebagian ulama menganggap baik agar mengulangi-ulangi ayat tadi 100 kali, 200 kali, biqadril istita'ah, tergantung kadar kemampuan. Insya Allah kalau yang baca niatnya cari jodoh, terbuka jodohnya. Kalau yang niatnya membaca jodoh ilmu, akan dibukakan ilmunya. Kalau niatnya jodoh pekerjaan, dimudahkan pekerjaannya. Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika membaca doa itu di bawah pohon, dalam keadaan beliau asing, maka beliau didatangi oleh putri Nabi Syuaib, diberikan pekerjaan oleh Nabi Syuaib, dan diambil menantu oleh Nabi Syuaib, dan diberikan makan dalam keadaan laparnya. Masya Allah. Tapi untuk santri jangan begitu baca ini. Kalau Ustadz bisa. Dari setiap tempat menuju tempat, dari masjid ke masjid, dan yang disinggahi adalah tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, menunjukkan kepada kita orang yang ingin mi'raj, orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka hendaknya di dunia ini memperbanyak langkahnya ke masjid dan memperbanyak langkahnya ke tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti tempatnya ulama, orang-orang soleh dan lain-lain sebagainya. Makanya dulu ada seorang tabi'i namanya Atha bin Abi Rabah, bukan Bilal bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah. Ini salah seorang tabi'i. Beliau laqad kana al-masjid baita Atha bin Abi Rabah muddata 40 sana. Atha bin Abi Rabah ini dari rutinnya, dari istiqomahnya, dari senangnya akan masjid, 40 tahun jarang keluar masjid. Berapa tahun? 40 tahun. Insyaallah. Mulazimun lil masjid, melazimi masjid. 40 sana 40 tahun ini bukan waktu sebentar. 40 tahun. Kalau santri sekarang apa? Paling tidak
seperti Hasan bin Ziyad, murid Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Beliau selama belajar, yabitu la yabitu 'alal firashi muddata 40 sana. Dia tidak, selama dia belajar, dia tidak pernah tidur di atas kasurnya selama 40 tahun. Maknanya apa? Istighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu. Tidak nak cari bantalnya, tidak nak cari kasurnya. Artinya dia tidur dengan kitabnya. Kapan ngantuk belajar, di situ tidurnya. Sampai-sampai dari sibuknya dengan belajarnya, 40 tahun tidak pernah tidur di atas kasur. Kalau kita jangan 40 tahun santri-santri, 4 tahun mau. 4 tahun mau. Atau kalau tidak bisa juga, paling tidak sabarlah untuk duduk di bawah sampai kamu punya potensi, sampai kamu harus bisa duduk di depan. Zuliltu matluban wa zuliltu taliban wa uziztu matluban. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Saya dihinakan, saya terhina, saya tidak dianggap kehadiranku ketika saya masih mencari ilmu. Tapi wa uziztu matluban. Tapi setelah saya dapat ilmunya, hafal ilmunya, kumiliki potensi itu, maka saya yang dulunya tidak diperhatikan, sekarang saya diperhatikan. Yang dulunya saya tidak dianggap, sekarang saya dianggap. Yang dulunya saya hina, sekarang saya dimuliakan. Yang dulunya saya mencari, sekarang saya dicari. Itu jadikan prinsipnya santri Ar-Risalah. Tidak apa-apa. Boleh jadi tahun ini, waktu ini kau ada di bawah. Tapi suatu saat, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, jika tetap istiqamah, siapa tahu engkau sudah berada di depan, bahkan lebih daripada apa yang ada di depan Anda ini. Makanya salah satu ciri orang sukses tidak mudah menyerah. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sairal layali. Tergantung kadar usaha, capeknya orang, begitulah kadar kesuksesannya. Hasan bin Ziyad 40 tahun tidak tidur di atas kasurnya. Bahkan salah satu guru dari guru saya, 4 tahun belajar, dia bawa kasur dari rumahnya, pulang dari pondok belum pernah buka kasurnya itu. Jadi nak bawa saja kasurnya, mungkin disuruh orang tuanya tidak enak, sampai di pondok itu kasurnya yang diikat dari rumah selama 44 tahun tidak pernah dibuka, pulang baru dibuka lagi. Ya Allah. Jadi harus kuat. Kemuliaan harus dicari dengan sungguh-sungguh. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah satu fuqaha Syafi'iyah yang masyhur, beliau yukarriru darsa alfa marrah, mengulang-ulangi pelajarannya 1000 kali. Satu halaman pelajaran habis dibaca sama gurunya, diulangi 1000 kali. Ada lagi para ulama kita, Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi, sahib Risalatul Jami'ah, murid Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang kita baca ratib haddadnya di sini. Mudah-mudahan ratib haddad nggak pernah ditinggal. Itu jaminan. Di mana pondok ada dibacakan ratib haddad, pondoknya berkah, santrinya berkah. Ratibul haddad, ratibul atas. Kalau kedua-duanya tidak bisa dibaca, maka cukup baca ratibul haddad. Tapi kalau kedua-duanya dibaca, maka dahulukan ratibul atas baru ratibul haddad. Karena ratibul atas adalah karangan gurunya ratibul haddad. Beliau kedua-duanya adalah salah satu ulama besar yang keilmuannya sampai ke Nusantara ini melalui para ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dari satu masjid ke masjid ada satu ulama salaf, Malik bin Dinar. Saya sering ceritakan ini. Malik bin Dinar ini salah seorang ulama salaf.
Dia gemar sholat 1000 rakaat tiap hari. Malik bin Dinar. Baik sisa Abu rakaat ini tarawih lagi 23 rakaat ada witirnya. Marah-marah makmum kalau lama gimana. Nah itu imbangan surah Wadduha mina baca, nah bilang masih lama. Insya Allah. Nah, beliau Malik bin Dinar ini karena yusalli al-faraq kulla yawm, salat sunnah 1000 rakaat tiap hari. Dan beliau dapat sholat 1000 rakaat itu dari mana? Pasti karena melazimi masjid. Makanya beliau mengatakan, laulal baul ma kharajtu minal masjid fi lailin wala nahar. Andaikan bukan karena mau kencing atau mau keluar sisi kemanusiaan, buang kotoran atau mau kencing, maka saya tidak akan pernah keluar lagi dari masjid mau malam mau siang. Kenapa? Karena masjid buyutullah. Beliau memperbanyak sholat sunnah 1000 rakaat, banyak yang dikerjakan di dalam masjid, sehingga beliau mengatakan tempat yang kucintai adalah masjid. Seandainya bukan karena mau buang kotoran, tidak pernah lagi kutinggalkan yang namanya masjid. Makanya santri-santri Ar-Risalah kalau pulang paling tidak ramaikanlah masjid. Ramaikanlah masjid. Karena jika engkau meramaikan masjid, orang-orang akan menilai pondok pesantrenmu ini baik. Oh itu yang santri mana itu? Datang ke masjid rajin. Ar-Risalah, oh, alhamdulillah. Baru 1 tahun, rajinnya mau ada di masjid. Tapi jangan juga rajin ke masjid ada maunya. Karena datang orang rajin ke masjid ada mau, tapi orang yang melihat nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh, harus husnuzon, kita prasangka baik. Karena Sufyan Az-Tsauri itu pernah melihat ada orang di masjid menangis, gara-gara melihat oh ini orang ria yang kayaknya. Gara-gara terlintas sedikit demikian, selama 5 bulan sulit sekali menangis keluar air matanya seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Jadi jangan, jaga hati, apalagi kepada guru. La yuflih, tidak akan beruntung seseorang murid yang mengatakan limah li syaihi. Bila dia mengatakan kepada gurunya, limah kenapa bisa begini, kenapa begitu, maka murid yang mengatakan demikian kepada guru sulit untuk mendapatkan keberuntungannya. Jaga adab, jaga tata krama. Nabi SAW mengajarkan kita adab bagaimana kepada Jibril alaihi salatu wassalam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian disinggahkan ke tempat-tempat tertentu, lalu Nabi SAW diajak untuk mengerjakan sholat. Jadi kerjakan sholat. Kalau santri tidak mampu pulang nanti sholat di masjid, paling tidak jangan libur sholatnya. Jangan libur. Karena ada tuh orang libur lil jami' aja. Libur untuk keseluruhan tidak. Utlah lil jami' tidak. Libur ya libur. Tapi libur hanya pindah tempat ke rumah. Bukan berarti libur mengajinya, libur sembahyangnya, libur zikirnya, libur ratib hadatnya, libur zikirnya, libur salawatnya. Apa yang menjadi rutinitas di pondok pesantren tetap didawamkan dan dirutinkan ketika sampai di rumah. Makanya Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, al-'adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah berulang-ulang dan dari awal dipaksa di pondok karena takut ada Ustaz Hasan, takut ada apa, kerjakan pergi jamaah, takut disenter, takut di apa, macam-macam lah. Itu biasa, itu takalluf. Pertama harus ada paksaan. Terus latih, ikuti. Al-'adah kebiasaan, idza rasakhat apabila sudah menancap, ditagriri dengan mengulang-ulanginya, nasakhat akan mengakar kuat di dalam hati kita. Makanya kata ulama, kalau kebiasaanmu sudah terjaga rapi karena kemauanmu selama 40 hari, maka insya Allah kau akan dimudahkan istiqomah dalam berkelanjutannya. Kalau sudah melewati 4 bulan atau sampai 4 tahun,
insya Allah keistiqomahan itu akan dijaga sampai meninggal. Nah, jangan sampai pulang Ramadan ini sebentar lagi, nggak sampai 1 bulan liburannya. Maka jaga betul istiqomah kita. Apa yang didawamkan di pondok pesantren ini, terutama sholat 5 waktu, terjaga rapi ketika sampai di rumah. Ingatkah ketika Nabi SAW di akhir hayatnya, apa yang dipesankan oleh Nabi? Salah satu pesan Nabi di akhir hayatnya, akhiru ma takallama bihi Rasulullah SAW wa talajla lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Ketika Nabi di akhir hayatnya, terakhir kali yang Nabi wasiatkan dan Nabi sampaikan, yang namanya wasiat itu kan kita tahu, irsyadul ghair ila ma fihi salahun wa qurbah, memberikan petunjuk kepada orang lain yang di dalamnya terdapat maslahat dan bisa menyampaikan dekat kepada Allah. Itu wasiat. Namanya wasiat pasti hal penting. Nabi Muhammad di akhir hayatnya berwasiat, berpesan 3 wasiat. Salah satunya Nabi mengucapkan dalam keadaan lisan yang sudah terbata-bata, beliau mengatakan as-salah, as-salah. Beliau mengulangi 2 kali bimana tauqid. Salatmu jaga, salat jaga, salat, salat. As-salah, as-salah. Idza ahsana as-salah, idza ahsana al-wudu'a ahsana as-salah. Jika memperbaiki wudu maka akan baik salatnya. Wa idza ahsana shalah ahsanallahu umura dinihi wa dunya. Jika kau memperbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhiratmu. Ciri khas santri selain akhlaknya adalah melazimi salatnya. Melazimi apa? Salat. Nggak usah kita kayak santri zaman dahulu. Imam Ahmad bin Hambal kedatangan murid, Imam Abu Ismah datang kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam, maka belajar hadis, ajarkan saya hadis. Ya sudah, bermalam di sini. Malam itu oleh Imam Ahmad bin Hambal disediakan air, disediakan waduknya, air yang dipakai berwudu nanti malam supaya bangun malam. Bangun subuh, setelah bangun subuh Imam Ahmad bin Hambal masih melihat tetap air itu utuh seperti tadi malam. Lalu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kamu datang untuk tujuan apa? Untuk atlubul hadis minka ya Imam, untuk menuntut hadis dari engkau hai Imam. Nah, beliau mengatakan la yang bagi li talibil ilmi an yatruka salatal lail. Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu meninggalkan salat malam. Pulang mau belajar kalau belum bisa ke salat malam. Oh, kalau ini kriterianya tidak ada orang jadi santri. Ukuran sekarang. Ya saya khawatir bukan jangan-jangan santrinya juga, yang kiainya juga bisa jadi. Ustadznya juga bisa jadi. Masya Allah. Ini ukurannya muridnya Imam Ahmad. Kamu mau datang apa? Baca hadis. Kenapa masih tetap ini tadi malam? Ketiduran. Pulang kok. Belum bisa kok belajar hadis kalau belum bisa kok bangun malam. Masya Allah. Kalau itu berlaku sekarang, sulit-sulit dicari. Bagaimana? Tapi kita menyesuaikan zaman. Paling tidak, malah yudrakulu la yudrakulu. Kalau tidak bisa didapat semua dalam keadaan bersamaan, paling tidak sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit ini mau dulu baik, ilmu nama dulu, nanti didoakan lanjut lagi bisa diamalkan tas satu. Makanya jadi santri jangan ambisius, tak sedikit mau. Sholat duha 2 rakaatmu dulu. Oh ya sampai 12 rakaat atau 8 rakaat. Gara-gara terlambat kiriman di pondok. Di pondok diwajibkan waqiah. Berapa kali waqiah? Ada waqiah? Ada tidak waqiah? Belum? Belum nih? Mau dikasih waqiah 1 kali. Hah? Oh diamalkan belum? Saya dulu itu andalanku itu pondok dulu waqiah. Karena tidak ada uang, ada bos utang sama Dr. Gafar, utang dulu bos. Karena kita cepat habis uang. Itu ada saudara Dr. Gafar apa itu? Bos utang dulu. Itu enaknya kalau ada bos di pondok.
Tapi kalau ada bos siap-siap juga dimarahin. Masya Allah. Itu dulu saya itu mondok. Ya namanya mondok harus menderita. Dan orang mondok itu segala tirakat saya cuma menceritakan di sini. Saya di pondok itu pernah coba tidak makan ikan, tidak makan, hanya makan lontong sama kecap saja. Saya pernah amalkan. Saya juga pernah mengamalkan hanya makan nasi saja, nggak pakai apa-apa. Saya juga pernah mengamalkan di Yaman waktu belajar di Habib Umar, 1 tahun saya tidak makan daging. 1 tahun. Padahal orang disediakan daging ayam, daging kambing. 1 tahun saya tidak makan. Santri pertama saya gerakan tidak makan daging 1 tahun. Jadi orang mondok harus ada tirakatnya, dan tirakat terbaik orang di pondok selain belajar dan sholat berjamaah mendekati guru. Kalau kau ambil hati gurumu, pasti kau jadi. Saya ini kalau diceritakan dulu, kawan-kawan yang tahu saya orang malas di pondok. Bisa tanya sama beliau, bisa tanya sama Dokter Rusdi dulu. Apa ku kerja di warung duduk-duduk, orang pergi belajar saya duduk-duduk. Tapi jangan tiru ini, karena orang masing-masing ada anugerahnya. Jangan sampai kau tiru dudukku di warung lalu kau tidak jadi apa-apa. Itu yang masalah. Tanya Dokter Gafar, tanya ya tahu. Saya tidak jarang belajar. Duduk di warung, orang belajar saya dulu. Mobil orang masuk ujian baru pegang kita. Andalannya doa, mudah-mudahan dapat. Itu duduk di warung. Tapi satu di hati saya itu, kalau sudah lihat ulama, cintaku bukan main. Siapapun. Kalau ada orang berilmu, ada guru, ada kiai, ada ustaz, ku suka. Ku dekati. Kalau kuliah biasa ngerokok, ku boleh kayak ngerokok di Samsung. Begitu. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, santri sukses ketika pulang itu 90% berhasilnya karena kuwatur rabitah bainal muridi wa syaikhi. Kuatnya ikatan spiritual batiniah guru dengan muridnya. Seorang murid kepada guru kuat ikatan hatinya, cintanya, ta'zimnya. Itu 90% suksesnya murid dari hal itu. 10%-nya belajarnya, usahanya itu. Kalau pondok, tidak ada guru tidak kenal saya. Kenapa? Karena saya apa suka itu guru rokok, boleh gak ngerokok. Jadi kalau mau naik kelas tidak belajar sama saya, mau naik kelas. Iya terserah kita, kayak naik kelas. Pak. Paling tidak kamu malas, tidak kuat belajar, belum masuk di hati. Seumpama, tapi paling tidak hatimu ada kecintaan kepada muallimmu. Itu. Makanya la yantafi'ul muta'allim bi kalamil alim atau bi kalami syaikhihi hatta yakuna fihi thalathun khisal. Seorang yang belajar menuntut ilmu tidak akan bisa mengambil manfaat dari kalam gurunya, tidak akan bisa mengambil manfaat dari kalamnya para ulama sampai terdapat dalam dirinya 3 sifat. Yang pertama apa? Ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Kalau kitab dibawa jangan ditenteng. Kitab ditenteng. Kedua, apalagi? Wal hirs, ambisi, semangat belajar. Makanya banyak para ulama dulu itu kalau dilihat belajarnya, ya Allah. Wa kana ba'du salaf yabda'una al-mudzakarah min ba'dil isya ila adhan subhi. Banyak para ulama salaf zaman dahulu kalau sudah belajar, memulai muzakarahnya, mutalaahnya, musyawarahnya, habis isya tidak terasa sampai azan subuh baru selesai.
Termasuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Ahmad, murid Imam Abu Hanifah. Idza malla kana indahu dafatir, idza malla fi nau'in intaqala min nau'in akhar. Beliau punya beberapa bacaan di malam hari. Jika dia bosan membaca satu pelajaran, dia pindah ke kitab ini. Jika bosan di sini, pindah ke kitab lain. Apabila datang ngantuknya, dia siram matanya dengan air. Karena fa inna nauma minal hararah, karena tidur itu bagian daripada rasa panas, maka disiram dengan air untuk mendinginkannya. Sampai malam beliau tidak tidur. Tapi kalau kita jangan begitu tidak tidur sampai subuh. Jangan sampai nanti tiba subuh ngantuk, besok pelajaran wajib. Maka paling tidak ikuti saja tata tertibnya. Dari jam berapa ke jam berapa, itulah istiqomahkan, insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jadi saya kisahkan dulu saya begitu. Pondok itu mikir kiriman dah ada, baca waqiah. Kalau lampai kiriman 14 kali waqiahnya. Kayaknya dulu guru saya Al-Alimul Allamah Hadratus Syekh Nawawi Abdul Jalil, sebelum beliau jadi pengasuh, Allah yarham, jadi saya cerita ini ya. Tahun 2004 belum jadi pengasuh. Tahun 2004 beliau ketika itu belum jadi pengasuh. Yang pengasuh masih Kiai Haji Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Abdul Alim Abdul Jalil yang jadi pengasuh. Karena saya tugas itu, beliau yang masih pengasuh. Kiai Nawawi Abdul Jalil rahimahullah ta'ala, saya ada teman kamarku, lancarnya kirimannya, baru saya selalu terlambat kirimanku. Atau mungkin karena saya cepat habis uangku, banyak belanjanya. Akhirnya saya tanya, ada toh hikmahnya itu? Kamu kenapa lancar kirimanmu, bapakmu kaya? Dikasih doa sama kiai. Kiai siapa? Kiai Nawawi. Orang belum tahu Kiai Nawawi kebeli jadi pengasuh. Mana rumahnya? Udah datangi sendiri. Bayangkan saya di usia begitu saya datang. Masih belasan tahun ketika itu saya datang sendiri. Dari kecintaanku kepada ulama, saya datang sendiri. Saya masih ingat orang belum datang ke rumah beliau, kok beliau jadi pengasuh. Dibuka itu pintunya, saya berdiri depan situ. Keluar beliau menghampiri. Assalamualaikum Kiai. Ada apa? Takut sama Kiai. Kiai, kita amal lancar kiriman. Kata Kiai, yes. Mau coba waqiah 14 kali. Fatihah Kiai Abdul Jalil ayahku. Baca 14 kali, padahal asar sudah asar. Kopi itu Kiai. Berapa Pak jamakku dulu sama Kiai, masih kuingat 20.000. Berapa Pak jamakku? 20.000. Masih kuingat. Amplopku Kiai, tapi malu-malu 20.000. Tapi Pak Kiai masih santri. Tapi ini yang perlu kau tiru. Jangan menunggu kau kaya untuk menggembirakan gurumu. Apa yang kau miliki saat ini, itulah yang kau berikan. Karena yang banyak tidak akan ada kalau yang sedikit tidak pernah diperjuangkan. Akhirnya baca saya dapat mah ilmu itu. Dapat ilmu. Kalau modal cinta, ilmu mudah didapat. Tuh, karena cinta datang. Baca bagian 14 kali. Wah, aku baca nih. Namanya santri, 1 minggu istiqomah putus. Datang mikiri berhenti lagi. Lambat laun berhenti mak di pondok, mau ke Yaman ke Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala dan Mustafa. Saya berhenti dari pondok Sidogiri tahun 2008. Biar duduk situ ya kayaknya nih. 2008 izin Kiai berangkat. Pulang dari Yaman, pergi lagi ke Kiai. Kiai, lain nih hajatnya ini. Pulang lagi mondok lain. Hajat apa sih? Supaya
bisa bangun ini, bangun rumah, bangun ini, bangun pondok, bangun macam-macam lah, supaya lancar rizki, supaya mudah bangun pondok, ada ini dan macam-macam. Akhirnya ketika itu sudah jadi pengasuh, banyak utang-utangnya. Hajatku itu sampaikan. Ketika giliranku salaman, baru mau bilang, mau minta ijazah supaya lancar membangun pondok, bangun rumah dan macam-macam. Baru cium tangan, angkat kepala, kiai sudah mengkasyaf. Baca Waqiah 14 kali sudah asal. Belum pak bicara ini. Itu salah satu karamah kiai yang saya saksikan langsung dengan mata kepala saya. Baru kok angkat kepala, aku baru mau bicara. Kiai bilang, dijazakan 2 kali, mana ijazahnya itu? Baca Waqiah 14 kali sudah asal. Tapi terbukti. Saya baca pulang, memang baca. Datang orang kasih uang 500 juta dengan ATM-nya tanpa saya kenal orang itu. Sehingga dari situlah cikal bakal saya bangun pondok pesantren Nurul Mustafa di Maros. Dari itu. Namanya santri suka ngeluh sama kiainya. Banyak sekali nih acara, ada undangan. Sulit sekali dibaca 14 kali. Laporan lagi ke kiai. Kiai, apa? Kalau tidak bisa dibaca sudah asar karena banyak acara. Masa itu aja tidak bisa? Waduh. Kiai banyaknya. Ya sudah. Kalau tidak sanggup pengen selesai sudah asar 14 kali, kasih selesai nanti malam. Alhamdulillah. Nah ini saya kasih ke ijazah yang lambat-lambat kekirimannya. Atau yang mendambakan kaya raya saya ijazahkan. Ini Waqiah berkali-kali kiai mengijazahkan dan saya sudah membuktikannya. Apa saja mau dibangun, baca itu. Saya ijazahkan ini Waqiah 14 kali yang datangnya dari guru saya, Kiai Nawawi Abdul Jalil. Oh iya. Semuanya para asatid di sini. Insahali hadal ijazah, bila memang ijazah ini sahih, saya dapatkan dari guru saya Nawawi, ajastukum lil jami'. Alhamdulillah. Saya kira sudah malam ini. Durianku belum digunakan. Tenang, banyak. Imam santri selain daripada ta'zimul ilmi, ta'zimul kutubi, al-hirs ala ta'allum, ta'zimul masyayikh, mengagungkan kepada guru. Itu jangan lupa. Ta'zimul masyayikh, mengagungkan kepada guru. Bagaimana adabnya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik? Kuntu atasaffahul waraka baina yaday Malik safhan rafiqa li'alla yasma' waqa'aha. Saya membalikkan kertas kitabku di depan Imam Syafi'i pelan-pelan agar suara kertasku tidak mengganggu kepada guruku. Pelan-pelan kalau tidur ke ustaz di kamarnya teriak-teriak. Teriak-teriak, sandalnya jalan bunyi-bunyi apa. Hormati guru, hormati orang tua, insya Allah akan jadi orang sukses. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mudah-mudahan acara perkumpulan kita ini bisa terulang-ulang di waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, mudah-mudahan yang hadir siha wal afiyah, mudah-mudahan yang hadir lancar rezekinya, mudah-mudahan yang hadir kabul hajatnya. Allahumma bi barakati ali ba'alawi kullu kurba lana batan jali. Allahumma bi barakati ali ba'alawi kullu haja lana batan qadi. Allahumma bi barakati ali ba'alawi ishfina warhamna wahfadna wa tawil amarana wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'i ya Allah. Allahumma ya Allah ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
Allahumma ya Allah, Allahumma bi barakati hadzal syahr, bi barakati Rajab ya Allah, barik lana fi Rajab Sya'ban, balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina wa jama'atina wa man hadara ma'ana hadhihi al-lailah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta alaina bil umri fabarik lana fihi. Allahumma ya Allah, berkahi semua yang hadir ya Allah, panjangkan umurnya, sehat wal afiat, mudahkan ziaratul haramain wa adain nusukain. Ya Allah, jadikanlah santri-santri Ar-Risalah menjadi ulama il amilin wal auliya il kamilin wa min hufazil Quran wa min hufazil kutubi wa min al-awliya il-kamilin wa min al-mutakhalliqin bi akhlaqi Rasulillah wa min ibadillahi salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan semuanya orang-orang yang bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat. Semoga orang-orang tua kita semua diangkat derajatnya oleh Allah. Para pendiri, para masyayikh pondok ini diangkat derajatnya oleh Allah, dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita Haji Bedom diangkat derajatnya di sisi Allah, didekatkan dengan Rasulullah, disandingkan dengan para anbiya wassalihin, disandingkan kepada para ulama il-amilin, dibangkitkan fi yaumil qiyamah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan anak cucu beliau dan orang-orang yang punya hubungan dengan beliau dijadikan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia wa ukhra. Mudah-mudahan yang hadir ya Allah, selamatkan pondok ini dari segala minal baghdha, daripada minal ainil husad, dari orang-orang yang memandang dengan pandangan kedengkian. Lindungilah tempat ini, berkahilah tempat ini, jagalah tempat ini, jadikanlah tempat ini penuh dengan keberkahan zahir wa batin. Mudah-mudahan yang hadir menjadi ahli istiqamah, ahli mutaba'ah bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibla qulubana bi mahabbati Nabi, ibla qulubana bi mahabbati auliyaika wa ulamaika ya Allah, ibla qulubana bi mahabbati kutubi salaf. Ya Allah, semua yang hadir ya Allah, jadikan orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Jadikan yang hadir adalah orang yang mencintai wali-wali Allah dan dicintai wali-wali Allah. Menjadikan yang hadir orang-orang yang mencintai ulama dan dicintai oleh ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan wa aid alaina syahr Ramadan sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam fi khair wa lutuf wa afiyah wa salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim